Halo semuanya, balik lagi dengan Van Java di sini. Nah, ini adalah lanjutan video dari video sebelumnya, yaitu perkenalan data structure ya. Jadi video kali ini kita bakal membahas salah satu jenis struktur data ya. Nah, yaitu array di sini. Kita bakal bahas dulu apa itu array. Harusnya udah tahu. Jadi array itu adalah sebuah sintak ya yang mampu menampung banyak data di dalamnya. Dan sesuai jenisnya ya, kalau integer berarti integer, kalau string berarti string. Di sini kita contohnya adalah integer. Nah, kalian perlu ketahui ya, si array itu tipenya itu adalah fixed. Nah, jadi apa itu fixed? Jadi maksud fixed di sini adalah panjangnya atau jumlah yang bisa ditampung oleh array itu udah ditentukan. Udah nggak bisa diubah lagi, nggak bisa diupdate. Jadi sekali kita masukin size-nya, misal 10, itu ya udah 10 size. Jadi kita nggak bisa ubah lagi, nggak bisa ditambah size-nya gitu. Nah, jadi kita bakal belajar gimana sih cara mengelola array ya. Untuk codingannya sendiri kayak gini ya, kalian bisa kopas aja kalau kalian mau, udah aku kasih di deskripsi ya. Itu kalian ada GitHub kan, nah kalian buka, terus kalian buka filenya itu hike array, terus kalian copy aja udah. Di dalam hike array ini pertama kita bisa ngelihat ada integer array ya, array yang bertipe integer, dan aku kasih nama datas di sini. Kenapa datas? Karena dia jamak, banyak artinya ya. Kemudian di sini ada private integer juga, yang aku kasih nama n-index. Nah, apa itu n-index? Itu artinya akhir dari banyak data. Misal datanya ada 2 ya, berarti ujungnya nanti adalah 2. Nah, ini dimulai dari 0. Sorry, aku lupa. Kayak gini ya. Jadi n-indexnya itu dimulai dari 0. Nah, di sini juga ada constructor ya. Masih ingat kan ya constructor yang dari OP tadi? Jadi di dalam itu ada integer size ya. Nah, size-nya itu buat apa? Buat si array-nya. Jadi kita deklarasi ini array-nya di sini. Sorry, inisialisasi dari size-nya ya. Jadi nanti kita panggil nih dari hike array app sini. Tapi ntar. Di sini ada beberapa metode atau function atau void ya bisa disebut. Di sini ada void insert ya. Dengan ada parameter di dalamnya itu value. Nah, untuk apa? Jadi ini adalah parameter value yang ingin kita masukkan ke dalam array nantinya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat itu cara masuknya adalah kita panggil datas di sini. Ada variabel datas ya. Terus kita masukin n-indexnya. Nah, jadi n-index ini berarti tempat data kita bakal masukin nanti. Jadi indeks keberapa kita bakal masukin. Kan ini dimulai dari 0 ya. Jadi ini otomatis bakal jadi 0 nanti. Nah, terus kenapa ada plus-plus? Bukannya nanti jadi 1 ya? Enggak ya, jadi plus-plus itu bakal dijalanin setelah baris kode ini dijalanin. Jadi awalnya itu 0, setelah dijalanin, baru dia 0 itu ditambah 1. Jadi 0 nanti berubah jadi 1. Jadi ini nggak masalah, kayak gini. Nah, terus isinya apa? Isinya itu value-nya tadi. Value-nya apa? Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada show ya. Ada metode show di dalamnya itu ya untuk menampilkan datanya. Jadi ini nggak usah panjang-panjang, yang usah beribet. Di sini kita pakai perulangan for each ya, kalau kalian tahu. Jadi for each ini ada integer ya, integer data tempat nampung datanya nanti. Terus diambil dari mana datanya? Dari si datas, dari yang ini tadi. Terus kita keluarin satu-satu datanya, terus ditambah dengan koma supaya kita enak ya nanti lihatnya. Nah, terus di sini ada untuk metode nyari ya, atau bahasa Inggrisnya itu find. Nah, terus ada parameter value juga di dalamnya. Jadi untuk apa? Jadi itu untuk value yang mau kita cari nanti. Misal kita mau cari angka 9 gitu. Nah, nanti ini dilakuin perulangan nih. Nah, lakuin perulangan for each juga. Dimana kita nyarinya di datas ya. Datas ini jadi kumpulan datanya. Terus kita masukkan ke dalam variabel data. Terus ini kita lakuin pengecekan nih, menggunakan if ya. If kalau data yang udah diperulangin tadi itu sama dengan value, kita balikin true. Nah, apa maksudnya true? Berarti data yang dicari itu ada. Kalau dia perulangannya itu habis dan nggak ada data yang sama, berarti kan nggak ada. Udah kita return false. Nah, kenapa returnnya 2? Itu nggak error nggak, Kak? Itu nggak ya. Jadi kalau return true itu udah dijalanin, yang return false nggak bakal dijalanin. Gitu. Lanjut ke metode delete ya. Nah, di sini ada metode delete, dalamnya itu juga ada value ya. Jadi value mana yang bakal kita delete? Misal angka 9 nanti mau kita delete, ya udah angka 9 kita delete ya. Tapi untuk delete ini sedikit lebih susah ya. Kenapa? Karena kan seperti kalian tahu, array itu ada indeksnya ya. Misal kita mau hapus indeks ketiga. Nah, ketika kita jadiin 0 ya, jadiin kosong, indeks ketiga itu dia maksudnya nggak hilang gitu indeks ketiga itu, tapi dia 0. Jadi nanti ya nggak hilang. Pas kita sistem outprint, dia keluar jadi 0. Padahal kan kita nggak mau ya. Nah, jadi supaya dia itu jadi hilang, ya kita geser. Nah, untuk gesernya itu ada kodenya. Kayak gini ya contohnya. Jadi sini kita lakuin perulangan dulu sebanyak datanya, data linknya. Terus kita cek nih, kalau data yang ke i, ya data i-nya itu dari 0 tadi, itu sama dengan value, kita break. Nah, untuk apa kode ini? Kode ini digunain
supaya kita tahu nih indeks yang mau kita hapus itu yang mana. Nah, jadi value indeksnya itu keberapa sih? Jadi misal kita mau hapus angka 9, kita cari dulu tuh angka 9 itu indeksnya ada di mana. Nah, kalau udah ketemu, kita break ke sini. Nanti i-nya masuk sini kan. Nah, terus kita cek nih, i-nya itu sama dengan indeksnya enggak? Atau n index ya, aku tulis di sini. Nah, kenapa dicek? Kalau i-nya itu sebanyak n index, berarti dia nggak ada. Jadi data yang mau di-delete itu dia nggak ada. Nah, jadi kita return false di sini, berarti delete-nya gagal. Kalau delete-nya berhasil, maka dia lakuin true ya. Nah, gimana delete-nya? Kayak gini. Kita lakukan perulangan dulu sebanyak data length-nya, pakai variabel baru ya, si j. Nah, j itu kita dimulai dengan i ya. Jadi i tadi kan adalah indeks dari data mau dihapus ya. Nah, kita masukin ke dalam j. Berarti perulangannya dimulai dari i yang tadi yang udah dicari. Tuh, ini kita lakukan perulangan sebanyak data length-nya. Terus kita geser. Jadi data si j ya, yang kotak itu, kotak yang mau dihapus itu isinya kita tindih dengan data berikutnya. Saya contoh di sini aku buat komen dulu ya. Kita ada 1, 2, 3, 4 kayak gini. Nah, kita mau hapus data kedua. Nah, data kedua itu kita mau hapus nih. Jadi nanti digeser. Jadi 2 itu kita isi dengan 3. 3-nya diisi sama yang sebelahnya berarti 4. Nah, 4-nya diisi sama yang sebelahnya. Jadi apa? Jadi 0 alias kosong. Kayak gini. Oke, jadi ini kode untuk gesernya gitu. Terus jangan lupa indeksnya kita min. Supaya apa? Supaya tahu datanya habis di delete, berarti ngurang nih datanya kayak gitu ya. Terus kita return true, berarti berhasil di delete gitu ya. Nah, kita coba aja di sini ya. High array. Nah, di sini kita buat PSPM. Oke, kalau kalian lihat tadi ya, ada kursornya kan di sini ya, di sebelah kurung awal itu supaya cepetnya tanpa kita geser kayak ke kiri kanan dulu, kanan baru klik enter kayak itu kan lama. Mending kalian klik shift terus enter, otomatis bakal buat baris baru ya. Terus kita buat public static void main pakai PSVM ya, terus kita klik tab kayak gini. Nah, kita buat nih objek barunya ya, yaitu high array kayak gini ya. Nah, kita kasih namanya high array gitu ya, atau app aja bisa bilang app aja deh. Nah, kayak gitu ya. Terus new high array. Nah, kita mau isi berapa size-nya? Kita mau isi misal 10 aja di sini, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, nah di app-nya kita coba masukin insert misal angka 2 gitu. Shift enter lagi ke bawah, terus app insert angka 6 gitu. Shift enter lagi, app titik insert misal datanya 2. Nggak usah 2, udah ada 3 aja. Tuh, shift enter lagi, kita coba show ya. Nah, habis kita masuk ini ya, kita buat dulu aplikasinya, terus kita masukin datanya ada 2, 6, 3, terus kita coba show. Terus kita run. Nah, ini bakal keluar nih datanya. Ada 2, 6, 3, 0, 0, 0. Nah, kenapa dia 0? Karena datanya itu kosong ya. Nah, ini kita perbaiki sedikit, sorry ya. Perbaiki di sini. Kita jangan pakai for each di sini. Kita pakai for aja. For i. I-nya itu dimulai dari 0 dan datasnya ini sampai n index ya. Ya kayak gini. Terus kita sort i-nya ya datas dengan indeks ke i kayak gini ditambah dengan koma kayak gini. Keset. Kita ulang lagi. Terus kita run. Nah, kita udah lihat ya ada 2, 6, 3. Sorry, dia ke bawah, jangan pakai print line, kita pakai print aja. Kita run ulang lagi. Nah, datanya udah masuk ya, jadi 2, 6, 3. Nah, di sini kita coba find ya. Find. Kayak gini, misal angka 3 kayak gini. Sorry, 3. Nah, ini kalau kalian ingat ya, si find ini kita coba scroll. Nah, find ini dia ngembaliin suatu nilai, yaitu nilai boolean. Jadi kita sistem, yaitu apa namanya, print ya. Kita coba print pakai system out print. Singkatnya SOUT. Kayak gini. Terus kita paste. Nah, kita cari dengan angka 3 ya. Angka 3 itu ada nggak sih gitu. Kita coba run. Nah, katanya di sini true ya. Jadi ada nih 2, 6, 3. Terus kita nyari angka 3 ada nggak? Ada ternyata. Oke, kalau gitu ini kita sort kosong dulu. Nah, supaya dia buat baris baru ya, ini juga sort kosong. Kita run lagi. Nah, jadi ke bawah deh ya. Jadi kita coba show 2, 6, 3. Terus kita coba cari angka 3. Oh, ada nih angka 3. Coba kita cari angka yang nggak ada. 4 misal kayak gitu ya. Kita run. Nah, dia false kalau nggak ada. Oke, kita coba delete teman-teman ya. Coba delete ya. Active delete. Misal delete angka 2. Tuh. Nah, kayak gini. Terus kita show lagi. F titik show. Nah,
save, terus kita klik kanan, terus run ya. Nah ini dia bakal index outbound ya. Nah kenapa katanya index 10 outbound, jadi kita coba akses linknya terlalu jauh katanya. Oke, kita coba lagi, lihat di delete. Oh ya sorry, ini bukan data slang ya, tapi ini adalah end index kayak gini. Ini juga end index kayak gini. Oke, kita coba lagi, run ya. Nah dia bakal hilang duanya. Jadi kita coba show 263, terus kita coba find ya angka 4 gini, terus kita coba delete angka 2, terus kita show lagi. Nah ini hasilnya ya, duanya hilang. Oke, gitu aja untuk array ya. Semoga paham. Kalau kalian butuh kodenya, ingat sekali lagi ada di deskripsi, lihat boleh kodenya. Kode. Kopas kodenya gitu maksudnya. Oke, thank you for watching and see you next time.